Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai things around us. Adapun tujuan yang harus dikuasai oleh rekan-rekan sekalian adalah: pertama, dapat menjelaskan bagian-bagian rumah dan fungsinya. Kedua, dapat menjelaskan barang-barang yang biasa ada di rumah dan sekitarnya serta fungsinya. Dan ketiga, dapat mengungkapkan ukuran, berat, besar benda atau ruang di sekitar rumah rekan-rekan sekalian. Kegiatan belajar pertama akan kita mulai dengan membahas my house. Di sini, rekan-rekan juga diharapkan dapat menjelaskan bagian-bagian rumah dan fungsinya. Untuk dapat mengungkapkan fungsi bagian-bagian dari rumah, rekan-rekan bisa menggunakan pola berikut ini. Yang pertama, menggunakan noun diikuti dengan to be, is, are, dan used to serta diikuti dengan kata kerja pertama. Sebagai contoh, living room is used to serve the guest. Atau rekan-rekan bisa menggunakan noun diikuti dengan to be, is atau are, used for, dan diikuti dengan verb ing. Sekarang kita coba pola yang tadi untuk menuliskan kalimat berdasarkan gambar ini. Sebagai contoh, a bedroom is used to sleep. Atau a bedroom is used for sleeping. Silakan rekan-rekan buat kalimat dengan pola yang tadi untuk gambar-gambar di bawah ini. Kita akan belajar mengenai countable nouns atau kata benda yang bisa dihitung. Kata benda ini bisa berupa objek, orang, tempat, dan sesuatu yang dapat dihitung. Berikutnya, kita juga akan mempelajari mengenai uncountable nouns atau kata benda yang tidak bisa hitung. Kata benda ini bisa mengandung makna konsep, informasi, material, dan zat. Untuk lebih jelas mengenai countable and uncountable nouns, silakan mainkan game dengan link berikut ini. Berikutnya, kita akan mempelajari mengenai singular and plural nouns atau kata benda tunggal dan jamak. Silakan rekan-rekan pelajari mengenai pembentukan plural countable nouns berikut ini.
Silakan rekan-rekan pelajari juga mengenai konsep uncountable nouns pada slide ini. Selain mempelajari bagian dalam rumah, rekan-rekan juga akan mempelajari mengenai barang-barang yang biasa ada di rumah dan sekitarnya serta fungsinya. Berikut ini ungkapan menanyakan nama-nama benda yang ada di sekitar kita. Silakan masuk ke dalam link berikut ini untuk mengetahui mana barang-barang yang bisa dihitung dan mana barang-barang yang tidak bisa dihitung. Next, rekan-rekan akan mempelajari mengenai mengungkapkan ukuran atau berat atau besar benda atau ruang di sekitar rumah. Untuk ukuran, rekan-rekan bisa menggunakan sentimeter, meter, kilometer. Berikut adalah ungkapan menanyakan ukuran suatu benda. How long is this? Gunakan kata benda yang ingin rekan-rekan sebutkan. Example, how long is this ruler? Maka responnya adalah it is 20 cm long. Untuk menyatakan ukuran berat, gunakan gram atau kilogram. Berikut ungkapan untuk menanyakan ukuran berat suatu benda. Sebagai contoh, how much does this weight? Maka responnya adalah this stone weight is 100 grams. Berikut ini adalah ungkapan untuk menanyakan tinggi suatu benda. Sebagai contoh, how tall is this? Maka responnya adalah this is 2 meters. Untuk menyatakan ukuran besar atau size, terutama pada baju, rekan-rekan bisa menggunakan kata sifat extra, small, medium, large, extra large. Sedangkan untuk ukuran benda lainnya, rekan-rekan bisa menggunakan kata sifat big, small, large, short, and long. Berikut adalah ungkapan untuk menyatakan ukuran dan bentuk. For example, it is big, it is small, it is long, it is thin. Dan berikut adalah ungkapan menanyakan deskripsi suatu benda. Next, kita lanjut ke bagian kegiatan belajar kedua, yaitu my surrounding atau sekitar kita. Pada bagian ini, rekan-rekan diharapkan dapat menjelaskan fasilitas umum yang ada di sekitar lingkungan rumah rekan-rekan. Rekan-rekan bisa menjelaskan fungsi, apa itu bank, church, swimming pool, train station, post office, phone box, park, hospital, dan sebagainya. Berikutnya, kita akan mempelajari mengenai how many and how much. How many adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan benda yang bisa dihitung. Sebagai contoh, how many doors are there in your house? Kata benda doors di sini adalah countable noun yang bisa dihitung. Sedangkan how much adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan benda yang tidak bisa dihitung. Sebagai contoh, how much water do you drink in a day? Jadi ini polanya ya. How many diikuti dengan nouns yang bisa dihitung, diikuti dengan are there. How much diikuti dengan nouns yang tidak bisa dihitung, diikuti dengan is there. Respondingnya adalah there diikuti dengan are, diikuti dengan nouns apabila kata bendanya lebih dari satu. There
diikuti dengan is, diikuti dengan kata benda apabila kata bendanya satu. Dan there diikuti dengan is apabila kata bendanya adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Rekan-rekan sekalian juga diharapkan dapat menjawab pertanyaan pemahaman tentang suatu wacana lisan atau tulisan yang berhubungan dengan things around us. Silakan baca teks di bawah ini, lalu temukan informasi yang berhubungan dengan 5W1H, yaitu pertanyaan seputar what, where, when, who, why, and how. Bagaimana? Apakah rekan-rekan sudah dapat menemukan jawabannya? Berikutnya, rekan-rekan diharapkan dapat menuliskan satu paragraf tentang things around us sesuai dengan situasi yang diberikan. Agar dapat menuliskan satu paragraf tentang things around us, maka rekan-rekan harus mampu menguasai simple present tense. Masih ingat dengan materi simple present tense kan? Jangan lupa, penggunaan simple present tense berdasarkan kata kerjanya terbagi atas dua. Ada nominal sentence dan ada verbal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja, tapi sebagai pengganti kata kerja ada to be, bisa is atau are. Sedangkan verbal sentence adalah kalimat yang ada kata kerjanya.